Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Kalena dhamma sawanang eta manggala muttamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Yang termuliakan Bhikkhu Sangha yang hadir, Samanera, Sayale, para suhu, para bikuni semuanya yang berbahagia, keluarga wihara, para panitia yang telah mendanakan materi, waktu, tenaga untuk kita semua, para pejabat yang hadir, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari, luar biasa malam hari ini kita berkumpul merayakan Hari Raya Magha Puja, dan gedung ini begitu padat luar biasa ya. Jadi sungguh momen yang sangat baik. Lebih kurang setahun sekali saya diundang untuk mengisi dhamma di Wihara Dharma Sukha Pluit ya. Dan setahun sekali saya merasa sedikit seperti pejabat ya. Karena ada podiumnya ya. Ya. Tidak semua wihara ada podiumnya ya, dan podiumnya sangat bagus dibuat. Bapak Ibu Saudara, saya punya waktu 1 jam. Kita akan belajar sangat banyak dalam 1 jam ini. Dan akhir-akhir ini saya menyadari Bapak Ibu Saudara, banyak umat Buddha yang senang mendengar ceramah saya di medsos, dan banyak yang orang-orang tua, para senior ya. Jadi yang sudah bertemu, sudah menyampaikan cukup banyak yang umurnya di atas 65 ya. Dan sudah 4 orang, yang lain belum mendaftar ya, tapi sudah 4 orang memberi testimoni. Bante, terima kasih. Setiap malam saya nonton YouTube-nya Bante supaya bisa tidur gitu ya. Ya, saya ikut bahagia ya. Ya, karena orang tua itu bisa tidur aja itu udah sangat nyaman, betul ya? Ya, tapi ada juga yang izin. Bante, boleh ndak saya dengar sambil tiduran? Jadi saya bisa tidur gitu ya. Boleh ndak? Baik ya, mulai malam hari ini saya bolehin ya. Silakan dah, karena itu rekaman ya. Yang mendengarkan dharma rekaman, saya pikir ya sudahlah, ndak apa-apa. Orang tua sulit istirahat ya, setiap malam bisa mendengarkan dharma sampai tidur, sudah sangat bagus. Ya bahkan umat Buddha dari jauh ya juga ikut mendengarkan. Lalu yang kedua, ini sangat menarik ya. Kemarin saya ketemu umat Buddha juga, umurnya sepertinya sudah hampir 80 ya. Nggak tahu hadir apa enggak ya. Ya kalau saya lihat sekilas seperti ini enggak terlalu nampak. Kemarin saya ngajar di perusahaan, karena perusahaan itu hari Jumat itu Jumatan, betul ya? Jadi mereka bisa dapat waktu 2 jam. Nah saya hadir. Lalu ibu itu hadir. Lalu ibu itu mengatakan, Bante,
Bante mengajar itu seperti guru sekolah. Ya, saya sebenarnya nggak begitu ngeh ya. Iya ya, saya mengajar seperti guru sekolah ya. Tapi bagus ya, karena ibu itu, hari ini saya buat pelajarannya semakin mirip guru sekolah ya. Jadi beneran ada catatannya, nanti kita bahas ya. Yang ketiga, terakhir ya, mengenai para ibu-ibu senior. Saya dikirimin foto Bapak Ibu. Ya, foto apa? Foto spanduk di depan jalan. Bener loh. Ya, ada umat fotoin, Bante ini kirim ke mama kata gitu. Foto Bante ada di jalan begitu ya. Biar mamanya bangga. Ya, saya jawab, "Ya Bu, terima kasih ya." Tapi enggak saya kirim juga ke mama saya ya. Ya. Lalu yang menariknya lagi, informasinya random. Bante, nanti pasti tukang rujak datang katanya. Kalau ada spanduk foto Bante, tukang rujak udah tahu. Acaranya rame. Ya, 1 cup 15.000, bener enggak? Anda cari nanti tukang rujaknya ya. Ya, saya sudah enggak boleh makan ya. Jadi semoga tukang rujaknya laris. Bapak Ibu Saudara, sekitar kita punya waktu 55 menit ke depan. Pelajaran hari ini benar-benar seperti guru sekolah. Anda siap-siap ya. Anda panggil kekuatan batin Anda yang dalam bahasa Pali disebut Yoniso Manasikara untuk mendengarkan Dharma. Ya, dalam konteks mendengarkan Dharma, kata Yoniso Manasikara ini punya berbagai konteks ya. Yoni itu artinya rahim. Mana atau mano artinya batin ya. Kara itu artinya kerja ya. Kara, karya, kerja punya arti yang sama. Jadi Yoniso Manasikara artinya mempekerjakan batin, melihat hingga rahimnya informasi. Begitu ya. Ya, dalam bahasa Hokkiennya Tia Ho Ho ya. Ya, dengar dengan baik ya. Dan bagi yang bosan nanti, Anda kalau nanti ada yang bosan, Anda harus paksa otak Anda 2 kali lebih serius. Kenapa? Mungkin Anda sudah terlalu sering menonton video TikTok ya. Ya, TikTok itu namanya short videos. Dan itu sangat ngeboost dopamin otak kita. Lama-lama beberapa orang bisa kena penyakit ya, namanya ahedonia. Dia ngelakuin apa aja kayak enggak seru, begitu ya. Ya, jadi short videos, ya mulai ada para psikiater yang mengkhawatirkan hal itu ya. Dan saya lihat di Indonesia beberapa hari yang lalu muncul peraturan baru menjaga anak-anak dari medsos. Bapak Ibu Saudara, kita masuk pelajaran kita. Sang Buddha, Bapak Ibu Saudara, setelah mencapai pencerahan, beliau mendatangi 5 pertapa. Setuju? 5 pertapa ini punya keyakinan. Kalau badan ini disakiti, batin bisa jadi bersih. Begitu ya. Kalau badan disakiti, batin bisa jadi suci. Oleh karena itu mereka menyakiti badannya sebisa-bisa mungkin. Tidak sampai mati tapi disakiti sebisa-bisa mungkin. Sesungguhnya, uniknya, bahkan sampai hari ini, kalau orang tidak belajar Dharma dengan baik, dia masih bisa terperangkap pemikiran ini. Terus terang. Misalkan, dia berpikir bahwa, kalau saya bisa hendak makan, selewat tengah hari bagus, seperti para biku dia laksanakan. Betul? Lalu setelah bagus, dia berlatih lagi. Saya makan dah sekali sehari aja, biar lebih bagus. Ini masih benar ya. Tapi lama-lama dia mulai berpikir, mungkin kalau saya tidak makan 3 hari, lebih bagus. Betul ya? Dia lanjutin 3 hari. Mungkin kalau 7 hari lebih bagus. Dan
Bapak Ibu yang ada di ruangan ini tidak perlu memberi kode. Kalau Anda mendengar ada seseorang bisa praktek tidak makan 16 hari, 15 hari, ada yang kagum enggak? Nah, mungkin ada yang kagum ya. Karena kita sudah janjian tidak memberi kode, dalam hati dia. Ya luar biasa Bante. Nah itu sudah mulai mengarah pada seperti ini. Menganggap menyiksa badan bisa membuat hati menjadi suci. Nah dalam Buddhis sebenarnya setiap alasan puasa itu tidak menuju hal ini. Yang pertama, di dalam Kitta Giri Sutta, Sang Buddha menyebutkan para biku tidak makan setelah hari tengah itu demi kesehatan. Ingat, Anda silakan cek MN spasi 70, tulis di Google, nanti keluar sutanya ya. Nanti pulang Anda boleh cek MN spasi 70, Anda baca. Itu untuk kesehatan. Nah oleh karena itu kalau Anda tidak makan selewat hari tengah atau 1 kali makan sehari, itu benar-benar sehat, betul ya? Zaman sekarang namanya OMAD, ya, 1 meal a day. Dan katanya itu bisa autofagi dan sebagainya. Tapi kalau tidak makan 15 hari sehat enggak? Ya, umumnya tidak sehat ya. Terkecuali dalam pengawasan dokter. Anda mau long fasting gitu, dalam pengawasan dokter. Nanti Anda boleh cek ya. Ada seorang laki-laki namanya Angus Barbieri. Angus Barbieri, dia pemegang puasa terpanjang sepanjang sejarah. Dia tidak makan 382 hari. Ya, ini beneran ya. Zaman sekarang ada Google, Anda bisa masukin ya, Angus Barbieri. Jadi selama 382 hari, dia hanya mengonsumsi teh, kopi, air putih, dan vitamin. Dan dia turun berat badannya 214 kilo menjadi 80 kilo. Di bawah pengawasan dokter yang ketat. Ya, jadi selain riset, eksperimen, dia juga apa boleh buat karena dia udah terlalu gemuk ya. Kalau dia tidak melakukan ini, umurnya tinggal sangat singkat. Dan dia menyelesaikan itu. Jadi kalau seseorang ingin puasa panjang boleh, tapi alasannya adalah kesehatan. Dalam Buddhis ya tidak ada alasan semakin lama dia merusak badannya, menyakiti badannya, dia menjadi semakin suci. Bapak Ibu Saudara, kemudian Sang Buddha datang. Permasalahannya adalah ngeyakini orang yang sudah punya keyakinan yang sangat lama itu sangat sulit. Setuju? Betul ya? Karena bagi dia itu yang bagus, itu yang benar. Tapi dengan segenap cara, dengan kepiawaian Sang Buddha mengajar, 5 pertapa ini akhirnya menyadari bahwa mereka, ya silahkan ya. 5 pertapa akhirnya menyadari, oh yang benar seperti ini. Sang Buddha mengajarkan Dhammacakka Pavattana Sutta dan Anatta Lakkhana Sutta. Bapak Ibu Saudara, 5 pertapa ini bernama Bante Kondanya, Bante Wapa, Bante Baddia, Bante Mahanama, dan Bante Asaji. Ya, yang senang boleh menghafal ya, disebut dengan Panca Wagia Bhikkhu, 5 pertapa penyiksa diri. Bapak Ibu Saudara, nanti setelah beberapa cerita, saya akan beritahu kenapa kita menceritakan murid-murid Sang Buddha ini. Satu ketika Bapak Ibu, saya perjalanan dari Makassar ke Bone. Ya. Bone, dari Makassar ke Bone itu 4 jam. Di tengah perjalanan, umatnya bertanya, Bante, kemarin ada anak kecil umur 7 tahun. Dia nanya, Tuhan kita yang mana? Begitu ya. Dalam agama Buddha, menjelaskan ketuhanan dalam agama Buddha itu tidak serta-merta gampang. Kalau Anda penasaran dengan topik ini, nanti pulang, Anda cari judul videonya Ketuhanan dalam Agama Buddha, cari rekaman Pak Cornelis Wower. Itu lengkap sekali. Ya, saya sangat beruntung, saya pernah ikut pelajaran itu di Bekasi ketika beliau masih hidup. Ya, tapi beruntung ada rekamannya. Setelah Anda mendengarkan rekaman itu, akan dijelaskan bahwa ketuhanan dalam agama Buddha adalah pencapaian nibbana.
Tetapi kita ingin menjelaskan itu ke anak umur 7 tahun itu tidak gampang, betul ya? Ya, menjelaskan nibana ke anak umur 7 tahun aja sulit. Jadi, singkat cerita, pertanyaan anak ini sulit dijawab pada kebaktian sebelumnya. Dan itu sudah berjarak beberapa minggu dari kehadiran saya. Lalu akhirnya ditanyakan ke saya. Saya menjawab dengan sangat jelas. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh tiru jawaban ini kalau ada anak kecil yang bertanya. Nah, apa jawabannya Bapak Ibu Saudara? Kalau ada anak kecil yang bertanya, siapa Tuhan dalam agama Buddha? Anda beritahu saja, Tuhan dalam agama Buddha adalah Sang Buddha. Ya. Nanti dia sudah SMP 2, SMP 1, SMP 2, baru kita jelaskan. Tuhan dalam ajaran Buddha itu adalah pencapaian Nibbana. Baru kita bisa jelaskan Nibbana, adosa, aloba, amoha dan sebagainya. Tapi kenapa saya memberitahu mereka bahwa untuk anak kecil, ya Tuhan itu ya Sang Buddha. Kenapa? Anda tahu kenapa? Itu karena saya berpikir, kenapa anak umur 7 tahun bertanya hal demikian? Betul enggak? Kemungkinan besar dia ditanya temannya. Ya, dan anak kecil sekarang walaupun kecil-kecil bawa HP loh anak kecil sekarang. Kadangkala ya, satu kelas 20 anak mungkin ada yang punya HP. Ini Tuhan saya, begitu ya. Beda agama, jadi satu kelas beda agama, ini Tuhan saya. Tuhan kamu mana gitu. Dia bingung anak umur 7 tahun. Lalu setelah kita ajarkan Tuhan kita Sang Buddha, Anda berikan foto Sang Buddha tidur di Bangkok. Ya, ini beneran ya. Nama wiharanya Wat Po. Nah ini ada Bante dari Thailand juga, nanti Anda mau berkunjung bisa ya minta petunjuk beliau. Wat Po itu ada Sang Buddha tidur, gedenya minta ampun. Mungkin dari ujung sana, waduh mungkin lebih loh, atau lebih kurang ya sepanjang gedung ini ya. Sang Buddha tidur. Ada yang sudah pernah ke sana? Ada ya. Lalu kaki Sang Buddha, siripadanya indah sekali. Ya. Nah kenapa Anda tunjukkan itu? Nanti anak kecil ini dengan penuh kebanggaan, dia pamerin ke temannya. Betul ya? Tuhan kamu yang mana? Ini Tuhan saya. Gede kan? Tuhan siapa lebih gede gitu. Ya Tuhan kamu lebih gede ya. Anak kecil ya. Ini anak kecil umur 7 tahun. Itu caranya. Bapak Ibu Saudara. Baik. Kita melanjutkan perjalanan Sang Buddha Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya setelah Sang Buddha mengajar Pancawagya Bhikkhu, beliau mengajar kepada seorang pemuda namanya Yasa. Yasa ini adalah anak dari seorang sangat kaya. Dia punya istana yang banyak, ya, rumah besar yang banyak, punya dayang-dayang yang lengkap, dan setiap hari menikmati entertainment pada zaman itu. Ya, hidupnya mudah, hidupnya gampang, hanya hiburan sepanjang waktu. Namun sampai satu ketika dia menyadari bahwa apa hidup hanya untuk demikian, begitu ya. Dan hidup itu sendiri terasa selalu ada bahaya dan penderitaannya. Ya, jadi para bante-bante, para calon bante yang pinter-pinter seperti Bante Sariputta, ya Bhikkhu Yasa, ya mereka memang punya panggilan hidup yang lebih kurang seperti itu. Apa hidup cuma demikian begitu? Apakah hidup itu hanya menuju sakit tua dan mati seperti itu ya? Bahkan sebenarnya sebelum saya menjadi bhikkhu saya juga lebih kurang merenungkan demikian. Tetapi mungkin perenungan saya itu hadir karena membaca buku Dharma. Ya, jadi saya berpikir ya setelah kerja, nabung, buka usaha, berjuang buka usaha kalau berhasil, punya istri, punya anak. Lalu apa gitu? Nah, ini pemikiran saya ya. Lalu apa? The end-nya apa gitu? Apa yang paling berharga yang bisa saya dapat menuju pada kelahiran yang anicca ini? Nah, perenungan-perenungan seperti itu. Bapak Ibu Saudara,
Akhirnya Yasa kabur dari rumah. Pergi dia. Ya. Walaupun rumah itu penuh dengan hiburan, penuh dengan kebahagiaan, dia minggat. Dia lari ke hutan. Karena pikirannya stres ya, menghadapi kehidupan ini. Di pertengahan jalan, dia bertemu dengan Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha memberikan ajaran yang sangat terkenal. Sangat terkenal. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan pada malam hari ini Bapak Ibu bisa bawa pulang ajaran ini. Ajaran ini lebih kurang Bapak Ibu sudah tahu, tapi dalam format lengkap seperti ini tidak sering disampaikan. Nama pelajarannya adalah Anupubikata. Ya, ada yang pernah mendengar Anupubikata? Ya, yang mengangguk tidak banyak. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, terlebih bagi yang ingin mengajar ke keponakannya, ya, kepada orang tuanya yang belum mengenal Buddhis. Ini cara Sang Buddha memperkenalkan Dharma. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengajarkan dana. Supaya Bapak Ibu bisa melihat format Anupubikata, ada 6 formatnya. Saya sampaikan semua, setelah itu kita bahas satu-satu. Begitu ya. Dana, sila, saga, saga artinya surga, bahaya kesenangan indera, nomor 5 pelepasan, nomor 6 4 kebenaran mulia. Saya ulangi, nomor 1 adalah dana, nomor 2 adalah sila, nomor 3 adalah surga, nomor 4 adalah bahaya kesenangan indera, nomor 5 adalah pelepasan. Dan ditutup dengan 4 kebenaran mulia. Bapak Ibu Saudara, banyak ajaran di dunia ini yang lebih kurang mirip, tapi berhenti di nomor 3. Setuju ya? Nomor 1 dana, nomor 2 adalah sila, nomor 3 adalah surga. Lalu banyak yang stop di sini. Sang Buddha adalah sedikit dari banyak yang menyampaikan setelah di surga apa yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, dana, sila, surga nomor 1, 2, 3 maknanya adalah bagi mereka yang merawat dana dan sila, buahnya adalah surga. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, kata dana ini sudah Bapak Ibu pelajari dari mungkin bahkan dari kecil ya. Kalau yang dari kecil datang ke wihara, sering diartikan sebagai ya berdana, betul ya? Berbuat baik. Tapi terkhusus malam hari ini, saya ingin Bapak Ibu mulai menerjemahkan dana tidak sebagai uang. Ya, dana artinya uang adalah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Pali, dana artinya pemberian. Begitu ya. Tentu pemberian bisa materi ataupun non materi, betul ya. Tapi kalau Anda menerjemahkan dana sebagai uang, saya khawatirnya beberapa umat Buddha berpikir berbuat baik itu hanya berdana uang. Itu menjadi sangat-sangat sempit cara berpikirnya. Ya. Tetapi berdana itu adalah memberi kebahagiaan. Seperti tadi Bante Kosala menyampaikan metta itu apa? Harapan baik. Nah kalau direnungkan ya benar. Harapan baik itu Anda ingin orang lain bahagia. Begitu ya. Jadi mulai malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita perluas kata makna, kata atau makna dari dana. Mulai hari ini Anda kembangkan seluas-luasnya. Dana itu artinya memberi kebahagiaan. Apa maksudnya Bante? Belum nangkep Bante. Baik. Kalau kita di wihara, pas kita keluar pintu, Anda melihat ada sedikit sampah. Kita ambil sampah itu, masukkan ke tong sampah, membahagiakan orang lain enggak? Simple ya. Ya kalau banyak jangan, kalau banyak ya panggil petugasnya. Iya toh? Kalau banyak ya jangan, kecuali Anda punya waktu luang mau ngambil sapu, menyapu wihara, kalau wihara itu mengizinkan ya boleh. Ada beberapa wihara tidak mengizinkan karena sudah ada petugasnya, begitu ya. Lalu kalau kita masuk ke kamar mandi, sebelum kita keluar kita cek dulu udah benar-benar bersih belum.
Begitu ya. Itu membahagiakan orang lain enggak? Iya ya. Kita cek udah benar-benar bersih. Saya cukup sering melakukan itu ya dimanapun. Sudah mau keluar, saya cek sekali lagi. Saya khawatir bersih belum gitu. Cek lagi. Nah kadangkala malah menjadi karma baik. Niatnya mengecek sudah bersih belum, ternyata ada yang ketinggalan. Betul? Ya. Dengan seperti itu Bapak Ibu Saudara, misalkan orang rumah, dia sedang panas, bukan panas dalam ya, sedang emosi. Lalu Anda ingin berdana, gimana caranya? Kalau ada orang rumah kita sedang emosi, kita jangan nambahin emosi dia lagi, betul ya? Itu namanya berbuat baik. Ya dia emosi, ya kita mengalah, kita menghindar. Tapi ada orang yang tidak punya konsep ini, orang rumahnya emosi, dia bagaimana? Tambahin emosinya. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda benar-benar mulai memperhatikan apa kebahagiaan yang bisa saya berikan kepada orang di sekitar saya, yang tidak sampai merugikan diri sendiri, ingat ya, yang tidak sampai merugikan diri sendiri. Kalau bahasa Bante Utamo itu jangan jadi orang bodoh baik hati, ya saking baiknya ibarat kata diinjek orang, enggak seperti itu ya. Tetapi kita baik, tapi tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita mulai mikirkan setiap orang, Bapak Ibu Saudara. Itulah dana yang benar-benar lengkap. Itulah mantra yang sering Anda sebut sendiri. Apa mantranya? Sabe sata, bawantu sukitata. Dan apabila Anda berhasil mengembangkannya, itu nomor 1 anupubikata, akan mengantarkan Anda ke alam surga apabila kita tambah dengan yang nomor 2. Nomor 2 Bapak Ibu Saudara adalah sila. Saya tambahkan malam hari ini singkat saja. Walaupun sila itu 5 sudah pakem ya 5 sudah pakem. Anda tidak perlu banyak berpikir ini langgar sila apa enggak ya. Kalau begini langgar sila apa enggak ya. Simpelnya, jangan nyakitin makhluk lain. Betul ya? Selain dari 5 sila yang sudah kita hafal, Anda juga punya konsep hidup. Jangan nyakitin makhluk lain. Misalkan kita sudah marah. Udah marah ini. Wajahnya udah merah Bapak Ibu. Kalau dikeluarkan puas enggak? Wah, untung yang menjawab cuma sedikit ya. Ya, ada yang mengatakan puas. Ya betul, secara psikologis ada kepuasan. Tapi nyakitin orang enggak Bapak Ibu? Nyakitin ya. Ya, memang tidak ada sih spesifik di sila ya. Bahwa ada sila di mana marah jangan dikeluarkan atau apa. Tapi sebenarnya ada loh di musawada tidak berkata kasar ya. Nah, kalau tidak berkata kasar itu masih cukup spesifik. Tapi sebenarnya kadang kata-kata kita tidak terlalu kasar tapi volumenya yang kasar. Ada enggak yang bisa tersakiti? Ada ya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya yakin ya semua yang duduk, yang hadir di sini saya yakin silanya pada bagus-bagus semua. Ya, itu keyakinan saya. Ya, Bapak Ibu adalah calon-calon dewa dan dewi. Ya, sadu-sadu ya. Ya. Dewa, dewi artinya penghuni surga. Nah, kita tambah lagi biar semakin lengkap, tidak menyakiti makhluk lain ya. Sabar ya, kalau Anda mau marah, Anda gosok dada, ya, pakai volume yang bagus, pemilihan kata yang bagus, ya, menasehati mereka yang salah itu boleh. Bapak Ibu Saudara, nomor 3 adalah pencapaian alam surga. Nomor 4 Bapak Ibu, khas ajaran Buddha, bahwa walaupun kita sudah tiba di surga, tidak lantas batin itu menjadi suci sempurna. Begitu ya. Pernah mendengar kisah dewa bisa marah pernah? Pernah ya.
Ya, dulu zaman saya kecil, kita ke kelenteng, nggak berani kan ganggu altarnya dewa, betul? Ya, ada mitos, ada yang jatuhin lilinnya, tidak hormat, kemudian sakit, harus minta maaf ya. Saya pikir Anda pernah dengar kisah yang lebih kurang seperti itu, betul ya? Ya, itu hampir seluruh keluarga Tionghoa yang masih mengenyam tradisi ini pernah dengar ya. Dan banyak di rumah Bapak Ibu Saudara yang masih punya Tecukong, Dewa Bumi, betul? Ya, kadang ada sepak, kena Tecukong, tidak minta maaf, besok kakinya bengkak. Iya. Dulu saya main bola juga Bapak Ibu ya, kena juga Dewa Bumi ya. Wah, tui beki Tecukong, bu ti kan begitu ya. Ya, Dewa Bumi saya tidak sengaja, mohon maaf. Dan orang Medan itu ada Datuk Kong ya. Wah katanya Datuk Kong lebih galak lagi. Wah minta maaf ke Datuk lebih serius lagi ya. Ada sembahyang Datuk setiap Kamis, itu khas Medan. Ada pisang, ada bunga, betul ya? Berarti Anda dari legenda kita, tradisi kebanyakan kita, dewa bisa marah enggak? Bisa ya? Padahal dewa sudah di surga. Kenapa demikian? Karena batin belum disucikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengajarkan bahwa nomor 4, selama batin belum tersucikan, seseorang masih senang dengan kesenangan indera, maka dia belum suci sempurna. Lantas muncullah pertanyaan, bagaimana supaya suci sempurna? Dan Sang Buddha mengajarkan pelepasan ya. Nah, dalam cara atau penjelasan yang lebih sederhana, para Bante sudah sering memberikan format pelajaran ini, namanya Dana Sila Samadhi Panya. Tapi untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kalau Anda ingin berlatih nomor 4 dan nomor 5, nomor 4 adalah bahaya kesenangan indera, nomor 5 adalah pelepasan. Saran saya seminggu sekali boleh mengambil atas sila, 8 sila. Ya. Yang bisa tepat hari uposatha bagus. Yang tidak bisa tepat hari uposatha pun saya menganjurkan boleh diambil ketika misalkan minggu. Ya setiap minggu saja uposatha. Kenapa Bante ada orang gak bisa ambil di pas hari uposatha? Karena beberapa orang kalau kerja harus make up. Betul? Ya seperti sudah kaidah di kantor. Apalagi kalau pekerjaannya harus ketemu klien. Betul ya? Tapi boleh gak dia berlatih? Boleh. Bisa diganti Sabtu, bisa diganti Minggu ya. Di hari itu selain atas sila, tidak makan selewat hari tengah ya, tidak boleh entertainment di hari itu. Jadi di hari itu ya tidak main game, tidak dengar musik ya. Tapi juga bukan menunggu waktu lewat begitu saja, bukan ya. Karena saya pernah ketemu umat yang unik. Bante atas sila gampang Bante. Hah, gampang. Bagaimana caranya? Kan terakhir makan jam 12 siang. Jadi sebelum jam 12 siang saya makan sebanyak-banyaknya Bante. Jadi saya makannya sebanyak-banyaknya. Nanti sebentar lagi saya ngantuk, saya tidur katanya. Ya toh? Tidur bangun ya. Sudah bangun saya beresin rumah sampai capek Bante. Jadi satu rumah tak beresin bersih kan tidak melanggar sila Bante, beresin rumah, tidak entertainment. Saya beresin rumah sampai capek, tidur lagi Bante. Selesai. Ya betul sih ya, betul ya. Tapi itu kurang berkualitas atas silanya. Bapak Ibu Saudara nanti kalau mengambil atas sila, satu hari itu selain tidak entertainment, belajar dhamma. Betul ya? Cari video di YouTube. Bante Panyawaro, ada Bante Utamo, Bante Damadiro, begitu ya. Bante Santacito, Bante-Bante yang Anda sukai ya. Ada yang senang suhu siapa yang Anda cocok, boleh ya. Ya, misalkan kalau yang bahasa Inggris Thich Nhat Hanh ya, sudah meninggal beliau, Master Thich Nhat Hanh tapi videonya masih ada. Anda boleh pilih ya. Bante kok enggak bilang Bante Abhijato, masa saya sebut nama saya sendiri ya. Ya, Anda tambahin sendiri dah ya. Ya. Lalu ada meditasinya. Jadi atas sila yang benar itu bangun, sarapan jangan kebanyakan supaya enggak ngantuk. Begitu ya.
Lalu beberes rumah atau lakukan sedikit pekerjaan yang wajib dulu. Lalu meditasi 1 jam. Selesai meditasi, putar dharma atau baca buku dharma. Lalu makan siang ya. Pokoknya 1 hari itu dipenuhi dengan dhamma. Ya, sedikit kegiatan masih boleh ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, dan Sang Buddha menutup dengan 4 kebenaran mulia. Saya tidak bisa menyampaikan 4 kebenaran mulia. Ada rekaman ceramahnya di beberapa provinsi. Ya, biasanya pelajarannya 3 hari, 1 malam sekitar 3 jam. Ya, pernah saya berikan di Pekanbaru, pernah saya berikan di Tanjung Pinang. Ya, Anda cari nanti kalau Anda tertarik. Ya, pelajarannya mungkin ditotal-totalkan 7-8 jam. Tetapi nanti saya singgung ya, kalau berketepatan ada yang tepat, saya singgung apa inti dari 4 kebenaran mulia. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali di dalam suta-suta mereka yang mendengarkan Anupubikata ini. Jadi Anupubikata ini tidak hanya diulang sekali oleh Sang Buddha, tetapi berkali-kali kepada orang-orang yang berbeda, dan mereka bahkan mampu mencapai pencapaian kesucian tingkat Sotapanna. Ya, bahkan beberapa mencapai tingkat arahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anupubikata ini ajaran yang sangat luar biasa. Kita hafal sekali lagi terus kita lanjut ya, guru sekolah. Jangan lupa ya. Apa nomor 1 Bapak Ibu? Dana. Nomor 2 sila. Nomor 3 surga. Nomor 4 bahaya kesenangan indera. Nomor 5 pelepasan. Nomor 6, 4 kebenaran mulia ya. Nah, ada tambahannya, tiba-tiba teringat saya. Kalau Bapak Ibu sudah menguasai yang nomor 4, bahaya kesenangan indera, bagaimana aplikasinya dalam sehari-hari? Bagaimana dalam sehari-hari? Bapak Ibu tolong mohon ya, belajar untuk tidak kesal, tidak marah, perihal kesenangan indera. Itu, simple dulu. Apa maksudnya Bante? Contoh, punya makanan yang sangat disukai, ya. Tapi kadang orang rumah ndak masakin, setuju? Lalu Anda marah, itu marah karena kesenangan indera. Ya bisa besok-besok makannya. Itu adalah waktu Anda berlatih. Ya, jadi berlatih dharma itu ndak selalu di wihara aja. Ada sesuatu yang Anda suka banget. Setiap Sabtu harus beli. Nah, ini Sabtu ya. Ya. Setiap Sabtu harus beli. Tapi gara-gara Bante Abhijato ceramahnya panjang, tokonya tutup. Begitu ya. Lalu Anda kesal. Itu kesal karena apa? Kesenangan indera. Ya, keenakan yang melewati lidah. Di situ Anda berlatih. Saya tidak akan marah perihal kesenangan indera. Ingin jalan-jalan, bentar lagi liburan panjang, betul ya? Tiketnya habis. Jalan-jalan kesenangan indera bukan? Kesenangan indera. Saatnya Anda berlatih. Saya jangan marah perihal kesenangan indera. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita marah karena tidak bisa makan makanan favorit kita, di belahan dunia sana, yang tempat yang lain, di tempat yang jauh, ada orang bahkan mau makan aja enggak bisa. Betul ya? Iya, mau makan aja enggak bisa. Oleh karena itu kita ingat, waduh, ada teman kita, ada manusia di tempat yang jauh, di tempat yang lain, makan aja sulit. Saya hari ini enggak bisa ketemu makanan favorit saya, ya enggak apa-apa. Masih ada besok, betul ya? Ya, Bapak Ibu, kalau pelepasan, kalau ada orang yang sangat Anda sayangi, satu hari mereka harus pergi karena kerja ya. Anak ikut camping sekolah 6 hari gitu. Anaknya mau kuliah di luar kota. Anda lebih legowo ya. Anda belajar untuk ya udahlah. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itu latihannya. Ya, itu latihannya pelan-pelan dilepas, pelan-pelan dilepas. Tidak ada pertemuan yang tidak ada perpisahan. Dengan mereka kerja di luar kota, ya kita agak berat awalnya. Ya saya juga nggak punya anak ya, ini ikut merasakan gitu ya. Ya, karena saya sebut kita ya, saya ikut ya.
Ya, Anda gitu ya. Nah, Anda bersedih anaknya keluar kota gitu. Ya, kalau itu adalah hal yang tidak bisa dicegah, ambil itu sebagai latihan ya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Bapak Ibu Saudara, saya lihat jam sisa 15 menit loh. Ya. Sisa 15 menit, jadi saya usahakan semuanya kelar ya dalam 15 menit sampai 20 menit terakhir ini. Bante, kalau Bante ketemu umat yang baru ketemu, bagaimana Bante tahu apa yang harus diajarkan? Ngerti maksudnya? Ya. Kalau umat tiba-tiba datang, kan saya enggak tahu dia belajar dharmanya sudah sejauh apa. Tapi langkah pertama yang pasti saya tanyakan adalah perihal hukum karma. Umat Buddha tidak boleh miss, tidak boleh melewati, tidak boleh terlewatkan ajaran hukum karma. Hukum karma itu sederhana Bapak Ibu. Tetapi pemahaman yang mendalamnya itu harus lengkap. Hukum karma apa Bapak Ibu? Kalau berbuat baik berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat berbuah penderitaan. Selesai. Ya. Berbuat baik berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat berbuah penderitaan. Selesai. Tapi kelengkapannya banyak. Misalkan kita paham bahwa karma itu tidak bisa pindah ke orang lain. Setiap orang bertanggung jawab terhadap karmanya sendiri-sendiri. Ini harus dijelaskan. Tetapi untuk malam hari ini dengan waktu yang sudah tidak terlalu banyak, saya ingin menegaskan satu hal. Tidak ada dalam suta-suta, tidak ada dalam kitab suci, ada sesuatu yang bisa mengintervensi hukum karma. Apa maksudnya? Misalkan Anda percaya ada benda bertuah. Kalau sudah dimiliki kita bisa kaya. Begitu ya? Berarti benda ini lebih kuat dari hukum karma, setuju? Mulai malam hari ini, Bapak Ibu, mulailah menggeser pemikiran itu. Ya, tidak ada benda bertuah apapun yang bisa mengintervensi hukum karma. Kalau saya ingin bahagia dalam hidup saya, termasuk kesuksesan, kesejahteraan, keluarga harmonis dan sebagainya, maka caranya apa Bapak Ibu? Kerjakan sebab-sebabnya dan banyak berbuat baik. Kalau kita tidak belajar Bapak Ibu, sama sekali tidak mau belajar. Kita bawa benda bertuah, bisa tidak ujiannya lulus? Tidak bisa. Kalau ujiannya benar, serius. Ya, kalau ujiannya benar, Anda cobalah bawa barang bertuah, apapun itu, sesakti apapun itu. Coba ikut ujian IELTS. Coba, ya. Coba ikut ujian IELTS. Tahu ujian IELTS ya, bahasa Inggris ya, mirip TOEFL. Ya, kalau TOEFL dari Amerika, kalau IELTS kalau nggak salah dari Inggris. Nah, kalau Anda mampu, Anda bisa bahasa Inggrisnya. Can you speak English? Yes, no, yes, no. How are you today? I'm fine, thank you. Yes, no, gitu. Lalu hasilnya bisa 8,5 gitu ya. Itu udah bisa masuk Oxford loh 8,5. Serius loh. Ya, kuliah di Malaysia lebih kurang IELTS-nya 5,5. Australia lebih kurang 6,5. Oxford cuma minta 7,5. Ini orang pakai benda bertuah Bapak Ibu. Nggak bisa Inggris dia. Pergi ujian. Berapa nilainya Bapak Ibu? 0 ya. Ya, nggak akan bisa. Itu bisa kalau bisa nyontek ya. Kalau bisa nyontek Anda masih bisa selamat. Ujian IELTS nggak bisa nyontek. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, walaupun mungkin tidak mudah bagi setiap orang, tapi malam hari ini saya punya misi, Dharma adalah yang tertinggi, begitu ya. Dan Dharma itu didasari dengan pemahaman hukum karma. Nanti Bapak Ibu pulang boleh renungkan sendiri.
Kalau seorang umat Buddha pemahaman hukum karmanya tidak lengkap atau kepercayaannya terhadap hukum karma bahkan tidak ada, ajaran Buddha runtuh semua. Semua runtuh semua. Kenapa kita merawat sila Bapak Ibu? Karena ada hukum karma. Kenapa kita berbuat baik? Karena ada hukum karma. Bahkan kenapa saya menjadi biku? Ya karena ada hukum karma. Apa yang saya perbuat akan berbuah. Bapak Ibu Saudara, dari tadi saya menceritakan Pancawagya Biku, kemudian pemuda wasa. Apa alasannya? Karena pada hari raya Maga Puja hadir 1.250 orang arahat. Begitu ya. Nah itu terjadi hanya sekitar 1 tahunan setelah Sang Buddha mencapai kebudaan. Oleh karena itu saya track ya, siapa saja murid Sang Buddha, orang-orang yang bertemu Sang Buddha sebelum kegiatan maga ini terjadi. Jadi kemungkinan para bante-bante ini hadir. Ya. Yasa setelah 2 kali mendengarkan Anupubikata, beliau mencapai tingkat arahat. Lalu Bante Yasa mengundang teman-temannya, total semuanya 60 orang, mendatangi Sang Buddha, belajar dengan Sang Buddha, akhirnya ke-60 orang ini semuanya mencapai arahat. Ya. Dan 60 orang ini terkenal dengan Dhammaduta yang pertama. Karena setelah 60 Bante arahat ini terkumpul, Sang Buddha mengatakan, menyebarlah demi kasih sayang kepada semua makhluk. Jadi para Bante ini mulai menyebar, mengajarkan Dharma. Baru 65 orang, begitu ya. Kita harus menuju berapa? 1.250. Beruntung ada yang ramai, namanya 1.000 pertapa api. Ya, Bapak Ibu Saudara, kemudian Sang Buddha pergi bertemu dengan 1.000 pertapa api, namanya Pertapa Jatila, dipimpin oleh 3 bersaudara Bapak Ibu Saudara, Uruwela Kasapa, Gaya Kasapa, Nadi Kasapa. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha sengaja tinggal dengan mereka, meminta izin untuk tinggal di tempat mereka berwasa selama 3 bulan. Dan akhirnya Sang Buddha bisa tinggal di sana. Ya, sepanjang 3 bulan, ya, silahkan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sepanjang 3 bulan Bapak Ibu Saudara, beliau menunjukkan banyak hal yang luar biasa, tetapi Pertapa Uruwela Kasapa ini berpikir dirinya adalah arahat. Saya ulangi, dia berpikir dirinya adalah seorang arahat, dan Buddha Gautama yang di depan dia ini bukanlah seorang arahat. Tetapi uniknya, Sang Buddha sudah memperlihatkan begitu banyak hal yang luar biasa. Apa saja Bante? Yang pertama, tempat yang sangat angker. Ya, di sana tinggal seorang dewa naga yang galak. Beliau ingin menumpang tidur di sana. Tidak diizinkan sampai 3 kali, beliau tetap kekeh ingin tinggal di sana. Akhirnya dipersilakan oleh para pertapa api. Beliau tinggal di sana dan tidak terjadi apa-apa, malahan naganya itu yang menyerah. Lalu setiap malam Bapak Ibu Saudara, kuti tempat Sang Buddha beristirahat itu dipenuhi cahaya yang terang. Dipenuhi cahaya yang sangat terang. Lalu besoknya Uruwela Kasapa akan bertanya, Pertapa, kenapa kemarin seluruh kawasan di kuti Anda bercahaya? Siapakah yang datang? Sang Buddha mengatakan, oh kemarin ada 4 raja dewa datang mendengarkan Dharma. Ya, 4 raja dewa itu surga tingkat pertama. Besoknya lebih terang lagi. Besoknya lebih terang lagi. Setiap hari Bapak Ibu Saudara, dewa yang turun mendengarkan Dharma Sang Buddha, karena Sang Buddha mengajarkan Dharma kepada para dewa setiap jam 2 pagi Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau jam 2 pagi Bapak Ibu melihat kuti saya terang, ya, artinya saya tidak bisa tidur ya. Ya saya bukan Sang Buddha ya.
Ya, atau mungkin ya, saya mengajarkan Dharma via Zoom online ya. Untuk sahabat kita yang di Amerika atau di Eropa, tapi jarang. Setiap ada permintaan online di Eropa, mereka juga ngatur bantenya itu ya jam 5 sore. Ya, merekanya yang susah gitu, bukan bikunya yang susah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, akhirnya bahkan para Brahma turun belajar dengan Sang Buddha. Satu ketika banjir di semua kawasan itu, namun kawasan Sang Buddha tidak banjir. Begitu banyak keajaiban, tetapi Uruvela Kasapa selalu berkata begini. Sungguh luar biasa petapa Gotama, sungguh luar biasa. Tapi sayang, dia bukan arahat seperti diriku. Selalu dia ulang seperti itu. Ya. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, sudah 3 bulan tinggal bersama. Satu ketika mereka mengajak Sang Buddha berpindah patah. Sang Buddha mengiyakan. Kemudian Sang Buddha katakan, silakan jalan dulu Pertapa Kasapa, silakan jalan dulu. Kemudian mereka pindah patah, jalan ke tempat yang jauh. Tapi sebegitu tiba Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha sudah duduk. Ini scene yang sangat terkenal ya. Jadi umat Buddha harus tahu ini. Ya, ini scene yang sangat terkenal. Sang Buddha sudah duduk menunggu mereka. Ini kebetulan ada bunga ya. Nggak berani saya cabut ya. Sambil memegang setangkai bunga. Tapi bunga itu tidak pernah dilihat siapapun. Enggak ada jenis bunga itu di tempat itu. Jadi dari jauh Uruvela Kasapa mendekat. Dia sudah, Pertapa Gotama sudah sampai. Bunga apa itu yang dipegang? Saking penasarannya Bapak Ibu, Pertapa Kasapa bertanya. Guru Gotama, dia panggilnya bukan guru, Samana. Karena dia anggap siapa lebih tinggi? Dirinya ya. Samana Gotama, bunga apa yang kamu pegang? Oh, ini bunga dari surga. Tadi saya berkunjung sebentar ke surga. Begitu ya? Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti ada kegiatan, jalan dulu. Ya, silakan jalan dulu. Nanti saya nyusul ya. Ya, saya tidak bawa apa-apa Bapak Ibu ya. Saya bukan Buddha ya. Bapak Ibu Saudara, tapi di kala itu Uruvela Kasapa masih sama. Apa dalam kata hatinya? Sungguh luar biasa petapa ini. Tapi sayang, dia bukan arahat seperti diriku. Tapi saat itu Bapak Ibu sudah 3 bulan ya. Sang Buddha terpaksa harus dengan to the point. Terpaksa. Beliau mengatakan, Pertapa Kasapa, dirimu bukan arahat. Dan apa yang kamu praktikkan pun tidak membawa pada kearahataan. Itu seperti tamparan yang luar biasa keras dalam dirinya Bapak Ibu. Tapi dia flashback semua yang terjadi selama 3 bulan. Akhirnya dia mau luluh. Iya. Sepertinya saya bukan arahat. Ya. Sebegitu dia mau luluh, dia bertanya, lantas bagaimana agar saya bisa mencapai arahat? Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengajarkan sutta, ada di Parita Biru ya. Kalau di Play Store ada di My Parita ya. Anda bisa cari Adita Pariyaya Sutta. Yang penasaran nanti di rumah boleh cek ya, Adita Pariyaya Sutta. Sutta tentang api. Di sana Sang Buddha menjabarkan, oh mata terbakar. Oleh apa mata terbakar? Oleh kebencian, oleh nafsu. Telinga terbakar, sentuhan terbakar ya, kulit terbakar. Terbakar oleh apa? Terbakar oleh kotoran batin. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa mengajarkan terbakar-terbakar? Karena mereka adalah pemuja api. Ya, mereka pemuja api, apinya api suci Bapak Ibu, tidak boleh padam sepanjang waktu. Ya, dijaga terus, tidak boleh padam. Bapak Ibu Saudara, luar biasanya 500 orang Uruvela Kasapa dan murid-muridnya semua mengerti Dharma, semua menjadi murid Sang Buddha. Lalu mereka cukur toh. 500 orang cukur bersamaan Bapak Ibu, rambutnya mengalir di sungai. Lalu tadi pertapanya ada 1000 Bapak Ibu. Ya, Sang Buddha baru mengajar 500.
Yang sisa 300 dan 200 itu ada di tengah gunung, badan gunung dan kaki gunung. Lalu karena rambut itu mengalir melewati sungai, adik dari pertapa Uruwela Kasapa yakni Nadi Kasapa dan Gaya Kasapa terkejut. Kenapa di sungai rambut semua? Mereka berpikir saudara-saudaranya sudah terbunuh. Mereka secepat-cepatnya naik ke atas gunung. Begitu tiba terkejut. Ya, kakak pertama dan murid-muridnya semua sudah pelontos. Tahu pelontos? Gundul ya. Ya, semua sudah pelontos. Lalu adiknya bertanya. Celekak hoa. Celekak hoa gitu ya. Pakai Hokkien ya. Biar dramatis Bapak Ibu ya. Tenang, saya terjemahkan ya. Ini lebih baik ya. Yang ini lebih baik. Lalu kokonya menjawab, tiuk, celekak ho. Ya. Ini lebih baik. Ini lebih baik. Lalu murid-muridnya, adik-adik dan murid-muridnya semua menjadi biku di bawah binaan Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, di zaman Sang Buddha banyak yang bernama Kasapa ya. Jadi jangan disamain ya. Kasapa itu nama yang sangat populer di zaman Buddha. Ya mungkin kalau di Indonesia seperti Anto gitu ya. Budi itu rame. Jadi nanti Anda mendengar cerita Mahakasapa jangan terbalik. Lalu nama Upali itu juga banyak ya. Itu juga nama favorit. Bapak Ibu Saudara. Terakhir, selain pemuda Yasa, Pancawagya Bhikkhu, 1000 pertapa Jatila, ternyata Bante Sariputa dan Moggallana juga bertemu Sang Buddha sebelum masa event Magga ini. Ya. Tetapi saya berpikir yang berkumpul di dalam perayaan Magga ini semuanya lengkap 6 abinya. Dan Bante Sariputa tidak lengkap 6 abinya. Jadi mungkin yang hadir adalah Bante Moggallana. Bapak Ibu kalau tidak kenal, ini 5 menit terakhir Anda fokus. Bante Sariputa, Bante Moggallana itu adalah yang selama ini ada di sini. Ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini 2 orang yang berbeda Bapak Ibu. Sebelah kanan Bante Sariputa, sebelah kiri Bante, sebelah tengah Bante. Ya, waduh. Sepertinya saya nanti dipanggil sangga ini ya setelah ini ya. Harus ditegur ini saya ya. Ya, saya tidak menyamakan diri Bapak Ibu ya, supaya lucu saja ya. Nggak level saya, makanya saya turun, nah, kan lebih rendah. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir, Bante, kok wajahnya sama? Begitu ya? Maaf ya, ini cetakan untuk massal ya. Ya, Anda kalau ke Thailand, Anda datang ke toko Buddha, ke toko Rupang ya, toko arca, nggak boleh lo ngomong mau beli Rupang. Ya, kalau ke Thailand bukan ngomong mau beli Rupang, ngomongnya mau sewa. Mereka nggak berani jual. Ya, jadi kalau ngomong dalam bahasa Thai, saya mau sewa arca. Nah, mau arca apa? Sariputa Moggallana, Prasaribut, Prasaribut, Bante Sariputa. Nanti Anda dibawa ke gudang belakang, sama semua modelnya. Ya, wajah sama, padahal beliau nggak kembar ya. Lebih uniknya lagi, kiri kanan sama Bapak Ibu ya. Ini beneran satu cetakan ini. Ini pabriknya mau gampang. Ya, Bapak Ibu Saudara, Bante Moggallana, Bante Sariputa sebelah kanan terkenal sebagai murid Sang Buddha yang paling bijaksana. Dan sebelah kiri adalah murid Sang Buddha yang paling sakti. Pertemuan mereka adalah Bapak Ibu Saudara. Ini 5 menit terakhir ya. Jadi saya potong lagi ceritanya. Singkat cerita Bante Sariputa bertemu Bante Asaji, melihat Bante Asaji berpindah patah sungguh anggun, yang lewat begitu sungguh anggun, dia mengikuti Bante Asaji dan akhirnya tahu bahwa Bante Asaji adalah murid Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah mendapatkan nama Guru Buddha Gotama, Bante Sariputa mengajak sahabat karibnya Bante Moggallana datang mendatangi Sang Buddha. Dan ini adalah satu scene favorit saya ya. Di dalam kisah hidup Sang Buddha ini sangat menarik bagi saya. Ketika Bante Sariputa dan Bante Moggallana itu datang dari jauh.
Sang Buddha belum pernah kenal mereka, Sang Buddha sudah bilang, kelak mereka adalah murid utama saya. Luar biasa ya, belum ketemu, masih dari jauh. Nah ini Mo Kuncang ya. Ya, bulu kuduk goosebumps ya. Ya, kedua guru datang, murid beliau datang, kelak mereka adalah murid utama saya. Jadi saya pikir Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda yang mengikuti dari awal sampai habis sungguh luar biasa. Mulai hari ini setiap Anda datang ke Wihara Dharma Sukha Pluit, Anda sudah tahu ada 3 guru di depan kita. Sang Buddha, Bante Sariputta, Bante Moggallana. Bapak Ibu Saudara, semua nama yang baru saya sebut dan juga sahabat-sahabatnya, totalnya adalah 1066 orang. Ya, kalau Anda mau mengikutkan Bante Sariputta jadi 1067. Masih ada 184 Bante yang kita tidak tahu siapa. Kemungkinan besar para Bante yang saya ceritakan kisah-kisahnya malam hari ini, mereka-mereka lah yang hadir tanpa diundang. 1250 arahat. Semoga setiap tahun Bapak Ibu mengikuti Maga Puja dimanapun, Bapak Ibu bisa mengenang ini. 1000 pertapa api, grup para Bante Kasapa bersaudara. Bante Yasa dan 60 temannya. Bante Sariputta, Bante Moggallana. Pancawagya Bhikkhu, 5 pertapa penyiksa diri. Sungguh luar biasa ya, saya melihat Anda ikut sampai habis ya. Anumodana, saya ucapkan selamat Hari Raya Maga Puja. Semoga apa yang kita pelajari malam ini menambah keyakinan dan kebijaksanaan kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.